Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini dalam masa masih di rumah aja, kita mau beribadah dan membangun mesbah di rumah masing-masing. Dan kami pelayan-pelayan Tuhan yang bertugas saat ini, kami mau memimpin ibadah kita pada hari ini. Dan biarlah semua umat Tuhan membangun mesbah, biarlah kita dalam posisi memuji memuliakan Tuhan dengan sikap hati yang datang kepada Tuhan. Shalom. Kita mau memulai ibadah kita, sebelumnya kita mau berdoa. Terpujilah Tuhan, Allah yang berkuasa dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau beribadah kepada Tuhan. Dimanapun umat-Mu berada pada saat ini, yang membangun mesbah di rumah mereka masing-masing, biarlah kiranya roh Tuhan, hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah setiap umat-Mu ya Bapa. Lawat kami, berikan kami kekuatan dan sukacita untuk boleh mempersembahkan pujian syukur kami, bahkan di masa tersulit sekalipun pada saat ini Tuhan. Inilah kami Tuhan. Kami siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Ada sukacita, amin? Amin. Ya, semua kita, bahkan dalam masa sukar pun Tuhan kasih kita sukacita. Jangan mau lembek gara-gara kita sedang dihadapkan dengan virus COVID-19. Kita percaya ada sesuatu yang mau Tuhan taruh bagi kita semua umat Tuhan. Amin? Amin. Kita akan memuji Tuhan. Terima sukacita Allah. Amin. Biarlah semua kita menerima sukacita yang daripada surga. Haleluya. Umat Tuhan yang ada di rumah semua bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasa-Nya di tengah badai yang bergelora. Nikmat sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa.
Terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan kami Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa atas segalanya. Sampai saat ini Tuhan, kami masih ada berdiri, memuji memuliakan tangan kami, mengangkat tangan kami memuji memuliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Kita akan menyembah Tuhan. Umat Tuhan mari silakan duduk. Haleluya. Kita akan menyembah Tuhan. Siapkan hatimu, bawa kerinduan hatimu masuk dalam mezbahnya. Haleluya. Masa-masa sukar ini Tuhan mau membawa kita untuk menyelidiki setiap hati kita. Bagaimana kita di hadapan Tuhan, bagaimana kehidupan dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ini kami Tuhan, ini umat-Mu, umat-Mu menyembah-Mu ya Tuhan. Umat-Mu membawa pujian bagi-Mu ya Tuhan. Berkenanlah Kau Tuhan, berkenanlah Kau ya Tuhan. Oh ya Tuhan, selidiki setiap hati kami Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Katakan, aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Selidiki hati kami. Ini kerinduan umat-Mu Tuhan. Selidiki aku, Biarlah setiap kami lihat hatiku, berkenan di hadapan-Mu Tuhan. apakah Biarlah setiap hidup kami menyenangkan hati-Mu. Yesus. Bahkan di masa sukar sekalipun Tuhan. Biarlah kiranya kami tetap membangun mezbah kami di hadapan-Mu. Tak ada yang tersembunyi bagi. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya,
menaikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Sebab di sini kita tahu Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat sikap hati kita. Sebab Tuhan sumber kekuatan. Sebab Tuhan kami, Kaulah sumber kekuatan. Kami tahu Tuhan, kami kuat karena-Mu. Kami boleh hidup karena-Mu saja hidup kami Tuhan. Bahkan dalam masa sukar sekalipun ya Tuhan, Kau sertai umat-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Allah yang layak diagungkan, Ya Allah yang layak terima penghormatan hanya bagi-Mu Yesus. Sebab Ya kudus, sebab Ya kudus, selama-lamanya kasih setianya, selama-lamanya kasih setianya, memenuhi setiap umat yang berseru. Dimanapun saat ini umat Tuhan berada, Roh Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Roh Tuhan melawat setiap hati kami, memberikan kami kekuatan dan penghiburan. Haleluya, haleluya, sebab kami mau membawa korban yang harum di hadapan-Mu Tuhan, pujian penyembahan kami. Haleluya, sebab Kau besar Tuhan, cita-cita kami. Ya Tuhan Allah yang luar biasa, kedahsyatan-Nya melebihi segalanya. Yes, haleluya. Saatnya Tuhan melawat umat-Nya yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kekuatan, yang saat ini berduka diberikan sukacita Tuhan. Haleluya. Biarlah damai sejahtera-Mu tinggal atas kami Tuhan, memenuhi setiap hati umat-Mu. Kami berdoa buat bangsa kami, dipulihkan. Haleluya. Bangsa kami dipulihkan. Haleluya. Bangsa kami dipenuhi kemuliaan Tuhan. Ampuni bangsa kami Yesus. Ampuni bangsa kami ketika bangsa kami mendukakan Engkau Tuhan. Kami datang bersujud dalam altar Tuhan. Kami mau menyembah memohon ampunan Tuhan. Tuhan Yesus, Kau yang berkuasa, Kau yang berdaulat Tuhan. Dan saat ini di setiap rumah-rumah umat Tuhan berkumandang pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab kami punya Allah yang hebat, Allah yang memberikan sukacita atas kami, Allah yang memberikan kekuatan atas kami, Allah yang memberikan penghiburan atas kami. Sungguh kami bersukacita ya Tuhan, karena Tuhan, karena Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima
terimalah pujian dari hati kami umat-Mu. Biarlah ini menggugah hati-Mu Tuhan. Ini doa salib-Mu menjadi lambang pengorbanan-Mu atas kami. Sebab Tuhan sudah mati dan menderita demi dosa kami. Dan kami adalah umat tebusan Tuhan. Haleluya. Dung sonang roh aku Tuhan. Alani Tuhan. Bebas. Haleluya. Mari kita naikkan pujian. Dung sonang roh aku di bain Yesus porsuk beutahon dison napos dorohaku dituntun
saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, setiap telinga yang mendengar, dimanapun saat ini berada, terberkati oleh firman Tuhan. Sampai di mana siaran ini terjangkau ya Tuhan. Setiap yang mendengar memperoleh kemenangan dari Tuhan. Dan biarlah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu diberkati Tuhan, diurapi Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Apa kabar sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus? Saya percaya bahwa hari ini kita tetap memiliki hati yang bersukacita dan kita menjadi orang-orang percaya yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya saya mengajak kita semua untuk tunduk kepala dan kita berdoa. Maha besar Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus dengan segala kerendahan hati kami dan penundukan diri kami. Kami sangat mengucap syukur kepada Engkau karena perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang begitu ajaib yang sungguh menyertai kehidupan kami. Kalau pada hari ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami terlalu yakin bahwa itu semua karena anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami duduk di hadapan Engkau. Kami membuka hati kami menyiapkan seluruh keberadaan hidup kami untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini adalah firman Tuhan yang berkuasa memberikan kami kekuatan, berkuasa memberikan kami semangat yang luar biasa untuk menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Mari Tuhan pakai hamba-Mu sesuai dengan rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Kami seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada siap untuk menikmati firman Tuhan. Mari kita jemaat Tuhan yang siap diberkati oleh Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya mengajak kita semua pada saat ini kita membuka kitab kita di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-45. Bunyi firman Tuhan demikian. Di Taman Getsemani, maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi dengan daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah sangat berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihatlah, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus.
suatu kisah yang sangat luar biasa yang diceritakan oleh Injil Matius kepada kita semua yang ada pada saat ini. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus menjelang penyalibannya dan kematiannya di atas kayu salib. Di Taman Getsemani inilah Tuhan Yesus mengajak Petrus, Tuhan Yesus mengajak Yohanes, Tuhan Yesus mengajak Yakobus untuk menemani dia bersama-sama. Kalau bisa ketiga murid ini bisa sama-sama dengan Tuhan Yesus untuk berdoa. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa dia akan mengalami hal yang sangat buruk. Dia akan melewati begitu banyak pergumulan. Dia harus menyelesaikan suatu tugas yang luar biasa yang dipercayakan oleh Bapa kepada dia. Tugas keselamatan, rencana penyelamatan untuk seluruh umat manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan kita pada siang hari ini, ada satu kalimat yang sangat ditekankan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Kalimat itu terdapat di dalam ayatnya yang ke-41. Dikatakan begini, berjaga-jagalah dan berdoalah. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus sangat mengetahui bahwa apa yang akan ia alami pada jam-jam selanjutnya begitu berat. Tuhan Yesus juga mengetahui bahwa murid-muridnya akan mengalami goncangan dalam iman mereka. Makanya Tuhan Yesus memperingatkan kembali kepada murid-muridnya supaya mereka harus berjaga-jaga, mereka harus berdoa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus bukan hanya sekedar memperingatkan murid-muridnya. Tuhan Yesus bukan hanya sekedar mengajak murid-muridnya untuk sama-sama berdoa, untuk sama-sama berjaga-jaga, tetapi Tuhan Yesus memberikan suatu teladan yang sangat luar biasa. Bahwa di detik-detik, di jam-jam sebelum dia disalibkan, sebelum dia ditangkap dan dianiaya disalibkan, dia mengalami suatu hal yang sangat membuat dia ketakutan, yang membuat dia gentar. Dan ini dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam ayat dia yang ke-28. Dia mengatakan kepada Petrus dan teman-temannya, "Oh, hatiku sangat sedih, hatiku sangat gentar." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, suatu hal yang harus dialami oleh Tuhan Yesus Kristus membuat dia sangat gentar, membuat dia sangat takut. Makanya dia mengajak Petrus dan teman-temannya, kalau bisa mereka boleh sama-sama berdoa, berjaga-jaga dan berdoa. Tetapi rupanya ketiga murid Tuhan Yesus ini, mereka mengalami kelelahan yang sangat luar biasa, dan Tuhan Yesus harus berdoa sendirian. Satu hal yang sangat luar biasa dan menarik, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam doanya. Doanya yang begitu singkat, tetapi Tuhan Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia katakan kepada Bapa yang ada di surga, kalau bisa cawan ini lalu, tetapi janganlah kehendakku yang jadi, tetapi biarlah kehendak Bapa yang ada di surga yang jadi dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kita ulangi, kita membaca firman Tuhan di dalam ayatnya yang ke-39. Di dalam kesedihannya, di dalam kegentarannya, di dalam rasa takutnya, Tuhan Yesus pergi menyendiri dan berdoa. Dan dia mengatakan, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi biarlah kehendakmu yang jadi." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari doa Tuhan Yesus Kristus pada saat ini, apa yang bisa kita pelajari? Apa makna yang terkandung dari doa Tuhan Yesus? Sekiranya cawan ini lalu daripadaku. Mungkin kalau kita mau membahasakan dalam bahasa kita sehari-hari, "Ya Bapa, boleh enggak saya
tidak meminum cawan ini? Boleh enggak cawan ini lalu daripadaku? Tetapi Tuhan Yesus menutup doanya dengan satu kalimat. Tetapi kalau ini menjadi kehendak Tuhan, kalau ini menjadi kehendak Bapa di surga, bukan kehendakku yang jadi, tetapi biarlah kehendakmu yang jadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa makna dibalik doa dari Tuhan Yesus ini yang bisa kita pelajari? Hal yang pertama adalah dengan berjaga-jaga dan berdoa, menyerahkan semuanya kepada kehendak Bapa di surga, akan membuat kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar menjadi orang yang percaya, tetapi kita akan menjadi orang-orang percaya yang kuat di hadapan Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang percaya yang kuat dalam menghadapi berbagai macam pergumulan. Kita akan menjadi orang-orang yang kuat dalam menghadapi berbagai kesulitan-kesulitan hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengalami hal yang demikian. Tuhan Yesus tahu apa yang akan ia alami, penderitaan yang akan ia alami. Tuhan Yesus tahu bahwa dia akan menyelesaikan tugas penyelamatan yang diberikan oleh Bapa yang ada di surga melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Suatu pengorbanan yang tidak mudah, yang tidak gampang. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan hati yang hancur, dengan dia berpeluh. Bahkan firman Tuhan di dalam kitab Injil Lukas mengatakan bahwa dia berpeluh waktu dia berdoa kepada Bapa yang di surga. Peluhnya bahkan dikatakan seperti titik-titik darah yang mengalir. Itu menggambarkan suatu pergumulan yang begitu berat yang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi pada waktu Tuhan Yesus berdoa, jadilah kehendak-Mu. Biarlah bukan kehendakku yang jadi, tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kita melihat bersama-sama 3 kali Tuhan Yesus mengucapkan doa yang sama. 3 kali Tuhan Yesus berdoa dengan doa yang sama. Tapi pada saat dia mengucapkan kata-kata doa yang terakhir, dia bisa menikmati kekuatan yang luar biasa. Nah, ini dibuktikan di dalam ayatnya yang ke-46 dengan tegas. Dia mengatakan dengan penuh keyakinan, dia mengatakan, "Hei Yohanes, hei Petrus, Yakobus, bangunlah. Tiba saatnya kalian harus bangun dan lihatlah." Kita akan pergi dan lihatlah bahwa dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Suatu kalimat yang penuh dengan keyakinan, suatu kekuatan iman yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita mengalami pergumulan yang berat. Pada saat ini dunia menangis. Pada saat ini dunia sepertinya suram, diliputi dengan badai saat ini. Tetapi ingat saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita belajar berdoa seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan, menyerahkan semuanya kepada kehendak Bapa yang ada di surga. Jadilah seturut kehendak-Mu ya Bapa. Disitulah kita akan memperoleh kekuatan yang luar biasa. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemudian kita lihat hal yang berikut. Hal yang kedua, apa makna dari doa Tuhan Yesus ini bagi kehidupan saya dan saudara? Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita dari peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dia sedang mengajarkan dalam kehidupan saya dan saudara bahwa orang yang berdoa, orang yang berjaga-jaga, mereka bisa menyelesaikan tugas mereka sampai tuntas. Orang yang berjaga-jaga dan berdoa adalah orang-orang yang tidak akan pernah menyerah walaupun mereka diperhadapkan dengan begitu banyak kesulitan dan pergumulan-pergumulan dalam hidup mereka. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus tidak menyerah pada waktu dia ditangkap. Tuhan Yesus tidak menyerah pada waktu dia diadili. Tuhan Yesus tidak pernah menyerah pada waktu salah satu murid yang dekat dengan dia menyangkal dia, mengatakan saya tidak mengenal dia. Tuhan Yesus tidak pernah menyerah pada waktu dia diperhadapkan, diberikan kepada algojo Romawi. Pada waktu punggung
hidungnya dicambuk, dia tidak mau menyerah. Dia tahu bahwa proses ini harus ia jalankan demi keselamatan umat manusia. Pada waktu dia memikul salibnya menuju ke bukit Golgota, berkali-kali Tuhan Yesus jatuh, dan salib yang ia pikul jatuh bersama dengan tubuhnya. Tetapi dia tidak menyerah. Pada waktu dia disalibkan, kakinya dipaku, tangannya dipaku, dia tidak menyerah. Dia tidak pernah mengatakan, "Bapa, mengapa hal ini harus terjadi dalam hidup saya? Mengapa saya sebagai anak tunggal Bapa harus menjalani proses yang begitu menyakitkan?" Dia tidak menyerah. Bahkan suatu hal yang luar biasa, suatu kalimat yang luar biasa, yang agung dia ucapkan, dan itu didengar oleh semua orang. Dia mengatakan, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan terakhir kali, kata terakhir yang Tuhan Yesus ucapkan sebelum dia meninggal, dia mengatakan, "Sudah selesai." Sudah selesai artinya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tugas penyelamatan, rencana agung dari Bapa yang di surga untuk menyelamatkan kehidupan manusia, semua tugas dilakukannya dengan sempurna. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita menjalani masa-masa yang sulit saat ini. Semua umat manusia mengatakan sulit. Dunia menangis. Ada begitu banyak orang saat ini menangis. Ada begitu banyak orang yang saat ini khawatir. Tetapi ingat, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita yang hidup dekat dengan Tuhan, hidup berjaga-jaga, hidup berdoa, membangun hubungan yang erat dengan Tuhan, kita akan didapati adalah orang-orang yang tidak akan pernah menyerah apapun yang terjadi. Dunia boleh suram, dunia boleh gelap, dunia boleh sulit, tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan selalu memiliki harapan di dalam Tuhan. Selalu ada kekuatan yang besar yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan saya dan saudara. Hidupmu tidak akan dibuat dunia menjadi suram kalau kita bersama dengan Tuhan. Hidupmu tidak akan menjadi gelap sekalipun dunia dalam kegelapan, karena kita punya terang yang abadi, terang Tuhan Yesus Kristus yang menguasai kehidupan saya dan saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan hari ini, dalam rangka kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus, coba kita melihat diri kita, sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan, sejauh mana kita mempersiapkan diri kita, sejauh mana kita membangun iman percaya kita kepada Tuhan, sejauh mana kita berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita bersyukur, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun dunia menghadapi tantangan yang begitu berat pada saat ini, tetapi ada begitu banyak orang yang tadinya tidak mau berdoa, sekarang mereka mau berdoa. Yang tadinya tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saat ini mereka mulai percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus pada saat ini, mari saya sebagai hamba Tuhan mengajak kita semua jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita saling bergandengan tangan, kita saling membantu satu dengan yang lain, mendukung dalam doa satu dengan yang lain, dan kita akan melihat kuasa mujizat Tuhan akan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Puji Tuhan, amin. Firman Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, pada siang hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bila firman Tuhan yang termeterai dalam kehidupan kami, kami menyerahkan semua yang kami hadapi kepada Engkau Tuhan. Bila kami boleh belajar berdoa seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan dalam kehidupan kami, kami berdoa apapun yang kami hadapi, kami percaya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Jadilah dalam kehidupan kami seturut kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami akhiri firman Tuhan pada siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siang sudah diberkati oleh Tuhan, sama-sama